Selanjutnya, sesi akan kami serahkan secara penuh kepada Ibu. Kepada Ibu Ruth, kami persilahkan. Mohon maaf, Ibu Ruth sepertinya belum di-unmute. Baik, terima kasih, Bu. Oke, selamat sore panitia dan juga para Bapak Ibu guru, dan saya juga melihat ada orang tua murid. Izin saya untuk share screen dan memperkenalkan diri ya, sebentar ya. Apakah sudah terlihat ya? Sudah, Ibu. Oke, sekali lagi selamat sore. Perkenalkan, saya adalah Ruth Solaiman. Saya adalah representatif resmi untuk negara Indonesia dari City University of Hong Kong. City University Hong Kong ini adalah universitas pemerintah ya adik-adik ya, bukan universitas swasta. Jadi sangat jelas peruntukannya, seperti juga UI, ITB, dan Gajah Mada, we are not as a business university. We really want to help our students to get a very good education. Nah, jadi kita benar-benar bukan universitas yang berbisnis, tetapi kita benar-benar ingin memberikan yang terbaik ya. Oke, saya lanjut. Mungkin sekarang pertanyaannya, kenapa ya hari gini kita ke Hong Kong, ini lagi pandemik ya. Justru di Hong Kong itu sekarang sudah sangat normal ya, pembelajaran juga sudah offline. Tadi saya dengar juga dari yang umum memang serada capek dan juga bosan ya kalau online ya. Nah di Hong Kong ini sudah semua hidup sudah normal, tetapi memang memakai masker. Nah yang pastinya kenapa di mana? Di Hong Kong, kamu nggak usah takut adik-adik, kita semua berbahasa Inggris ya, full berbahasa Inggris, baik di dalam kampus maupun di luar kampus ya. Dan sekali lagi karena kita ini adalah universitas pemerintah, sehingga jelas kita mendapat dukungan yang sangat luar biasa. Buktinya adalah kita jika kamu masuk ke Hong Kong, ke CTU, kamu akan mendapatkan ekstra visa 12 bulan setelah kamu lulus. Buat apa, Bu? Tentunya setelah kamu lulus dari kuliah, ada dua hal yang akan kamu lakukan. Kamu mau bekerja atau kamu mau jadi entrepreneur ya, kalau memang tidak mau melanjutkan kuliah S2 lagi. Nah, dan untuk itu kamu perlu mencari pekerjaan mungkin di Hong Kong. Dan visa 1 tahun itu bisa kamu gunakan untuk mencari pekerjaan. Pertanyaannya lagi, apakah mungkin Bu bekerja di Hong Kong? Sangat mungkin. Saya bekerja untuk CTU sudah 10 tahun dan 90% kakak kelas kamu, mahasiswa Indonesia dari kampus kami, lulus kuliah itu mereka bekerja di Hong Kong dengan gaji starting 13.000 Hong Kong dolar atau sekitar 25 juta ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena Hong Kong adalah negara perdagangan terbesar ketiga di dunia setelah London dan New York ya. Sehingga ada 9.000 multinational company yang berkantor di Hong Kong dan membutuhkan tenaga kerja ya. Oke, kita lanjut. Mungkin tanpa berlama-lama kamu bisa juga melihat suasana kampus kami, bagaimana metode belajarnya dalam video singkat ini. Silakan disimak. A place where fresh ideas and creativity meet. A home for world-class faculty pursuing problem-driven research. A center of excellence for developing the talent needed in tomorrow's world. This is City University of Hong Kong. Our commitment to innovation and creativity is making a real difference in people's lives. City U has become a leading global university, making tremendous achievements in professional education and research. Creating a huge impact on society is a core mission of our research. Applications in real life become an integral part of engineering and technology. CityU gathers some of the best minds in the world. It is an ideal place for interacting with other scholars from around the world and provides potential for exciting collaborations. My aspiration is to bring international competitive edge in education and research to Hong Kong so that we can cultivate the engineering talent of tomorrow.
In our veterinary research projects, we have to work across disciplines and directly engage policymakers to produce research that benefits society. Through our research, we hope to improve the sustainability of local agriculture and create an industry with high added value. CityU is a dynamic hub for innovative ideas and interdisciplinary research, and for advancing the frontiers of science, engineering, and the liberal arts. We are bridging the existing boundaries between art and science with exciting new interactive and immersive technologies. In recent years, CityU has risen in the university rankings to become a leading global university. At CityU, you can dream big. We provide a nurturing environment, space for creativity and critical thinking, plus opportunities to discover and innovate. For so many students, this is a place to develop your entrepreneurship and professional leadership skills. Our internationally recognized invention helps to improve food safety and reveal the power of entrepreneurship at CityU. I chose the VET program in Hong Kong because it makes me reflect on the way we see and treat different animals. The program provides a comprehensive curriculum of international standard. After taking an engineering doctorate program at CityU, I'm inspired to dedicate myself to the revitalizations of Hong Kong's industrial sector by serving as a bridge between industry and academia. Many CityU alumni are taking leadership roles in a diversity of professions. My passion is uniting alumni to advance the university and serve the community. I want my invention to change people's lives. I dreamed big and it paid off. CityU is a diverse campus where different cultures and languages exist side by side. Whatever your dreams, we offer the ideal destination for enriching your life. The CityU Student Exchange Program enriches my life. I can see the beauty of the world by different cultures and passion of people. CityU is one of the best places to learn how to become a global citizen. City University of Hong Kong integrates teaching and research. In doing this, we educate leaders for tomorrow and produce research that's helping to make the world a better place. That's why we excel. CityU is a leading global university that continues to move, innovate, learn, teach, and prosper. It's an ideal place for people to fly high and meet their aspirations. Oke, tadi kalian sudah melihat ya dinamika di dalam kampus kami, apakah itu profesornya, gedung-gedungnya, dan sedikit mengenai pekerjaan-pekerjaan dari anak-anak ya. Saya lanjut.
Oke, kami adalah universitas yang cukup tinggi rankingnya di dunia, adalah nomor 53 di dunia untuk tahun 2022 berdasarkan QS ranking, dan nomor 18 di Asia, dan juga kita nomor 4 di dunia untuk universitas yang masih muda. Universitas kita baru 33 tahun ya, cukup muda dan sudah meraih ranking yang cukup tinggi karena benar-benar kita sangat dynamic untuk hal itu. Dan tadi dalam video juga kita lihat, kita adalah nomor 1 untuk Most International Outlook. Apa sih artinya Most International Outlook? Sebentar kita lihat dalam slide-slide berikutnya ya. Mungkin sebelumnya pastinya semua siswa yang hadir pada hari ini dan juga orang tua untuk kuliah itu harus tahu dulu ya jurusannya apa. Tepat sekali kamu pemilihan universitas, pertama itu adalah jurusannya. Dari jurusannya baru cari universitas mana yang punya jurusan itu ya. Oke, kita punya banyak sekali jurusan ya, berada di bawah 9 fakulti. Ini college dan school, tidak usah pusing, ini hanya penamaan dari kampus kami ya. Kita punya 9 fakultas dan yang luar biasanya 4 fakultas di antara 9 ini hanya ada di kampus kami di seluruh Hong Kong ya, karena Ministry of Education-nya yang menentukan yang mana yang boleh buka ya. Karena kamu siswa dari Loyola yang memakai kurikulum nasional, berarti kamu lulusnya dalam 4 tahun ya. Karena ada anak-anak ya, misalnya yang memakai A-level atau memakai IB, itu bisa lulus 3 tahun. Tetapi ini saya berbicara untuk anak-anak yang kurikulum nasional 4 tahun, kecuali kamu berkuliah di dokter hewan, veterinary medicine, itu 6 tahun ya. Dan untuk dokter hewan kami dibantu oleh Cornell University dari Amerika yang merupakan universitas terbaik ketiga di dunia ya. Oke, mungkin saya mulai dari yang hanya ada di kampus kami dulu ya. School of Creative Media itu berbicara mengenai animations. Tadi kamu juga sudah lihat di dalam video bagaimana anak-anak kami, puji Tuhan, bisa ikut dalam pembuatan film Coco Movie. Hari ini hari Minggu, mungkin nanti pulang supaya tidak capek boleh nonton di YouTube-nya Coco Movie dan mendapatkan Oscar ya. Dan juga anak-anak kreatif media kalau magang itu bisa di Disney-nya Hong Kong, bahkan sampai juga ke Disney-nya di Los Angeles atau Florida ya. Kemudian School of Data Science ini memang ilmu-ilmu yang sedang hot ya saat ini, terutama kita mengalami ya adik-adik ya, ini pandemik sudah 1,5 tahun, hampir kita belajar di rumah, bekerja di rumah ya. Tentunya saya percaya dari 47 orang termasuk saya di sini, selama pandemik ini pasti kita pernah memakai apa itu Gojek, Gosen, Tokopedia, dan banyak lagi ya. Pernah nggak adik-adik berpikir kritis? Data-data itu dikemanakan? Dalam satu hari bisa berapa puluh juta nomor telepon dan alamat yang beredar, berapa miliar rupiah yang beredar juga ya. Kemana nomor telepon kamu? Ya, di sini sangat luar biasa di School of Data Science ini kita berbicara mengenai big data ya. Misalnya di sini siapa di sini AB. AB dalam 1 bulan ini kalau GoFood tuh GoFoodin makanan apa ya? Ya, itu dianalisa sehingga nanti itu bisa membantu bisnis, bisa membantu politik, education, kesehatan. Oh oke. Karena AB sukanya Japanese food, nanti akan diundanglah restoran-restoran Japanese untuk menghubungi AB ya. Jadi kalian bisa lihat data itu tidak hilang begitu saja, tetapi di cluster, di statistikin, dan di artificial intelligence sehingga menjadi sangat berguna sekali ya. Nah kemudian School of Energy and Environment, kita berasa banget ya adik-adik ya dengan pandemik ini. Saya tidak tahu apakah adik-adik mengamati di Semarang sendiri. Coba besok pagi kalau bangun perhatikan sungguh udara di luar. Itu jauh lebih segar. Nanti malam coba sebelum tidur, coba keluar dan amati langit ya. Itu kita sudah mulai bisa lihat bintang ya, lebih bersih ya. Memang saat ini kita sendiri Indonesia sudah masuk pada perjanjian kerjasama Global Warming International. So what it mean ya. Jadi mulai dari sekolah, prosedur ramah lingkungan, pabrik, bahkan gedungnya harus ditata seperti itu. Pertanyaan saya, siapa yang menjadi konsultannya?
A majority, the consultant comes from Singapore, US, or Australia, something like that ya, or Europe ya. Nah, kenapa tidak kamu belajar and then kamu kembali ke Indonesia, kamu bikin consultation firm ya. Ini adalah masa depan kamu ya. Beberapa alternatif opportunity yang dapat kamu pikirkan. Oke, itu tadi 4 fakultas yang hanya ada di kampus kami. Tentunya kami di Hong Kong ini adalah, saya ulang kembali, adalah negara ketiga di dunia dalam sisi perdagangan. Tentunya pasti kami punya jurusan bisnis ya. Bisnis kami banyak sekali dan ada 2 yang unik, yaitu fintech dan global business. Terutama global business, kamu baru bisa lulus kalau kamu dalam 8 semester, 2 semesternya kamu harus kuliah di luar Hong Kong dan di 2 negara yang berbeda. Misalnya di semester 5 kamu di Amerika, di semester 6 kamu di Eropa. Biayanya bagaimana, Bu? Biayanya kami yang tanggung. Orang tua kamu hanya mengeluarkan biaya tiket dan biaya hidup, ya, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke College of Engineering. Juga kita punya banyak sekali jurusan. Salah satunya yang baru kita buka untuk anak internasional, yaitu intelligence engineering, itu sangat holistik ya. Kemudian kita juga punya CS, computer science. Nah, di mana di computer science ini hanya di CTU saja yang mewajibkan anaknya harus magang for one semester baru bisa lulus. Itu magangnya benar-benar di kantor, jam kerja jam 8 sampai jam 5, Senin sampai Kamis ya. Kapan kuliahnya, Bu? Kuliahnya Jumat dan Sabtu. Very tough, tetapi sangat luar biasa ya. Nah, bagi adik-adik yang mungkin kurang suka bisnis, kurang suka engineering, memang lebih suka di liberal arts and social sciences, you can go to this faculty. Misalnya kita punya psychology, kita punya international studies, Asian studies, Chinese studies, kita juga punya broadcasting and film di sini, kita juga punya kriminologi dan banyak lagi ya. Nanti bisa dilihat di brosurnya ya. Kemudian bagi yang memang suka ilmu murni, kita punya matematika, fisika dan kimia di sini ya. Dan tentunya kita juga punya hukum, dan hukum kita adalah 2 yang terbaik di Hong Kong sendiri. Ini kurang lebih jurusannya, nanti kita bisa bicara lebih lanjut ya. Oke. Nah, pastinya kamu di Loyola ini pastor dan juga sebagai kepala sekolah dan para guru selalu mengingatkan kalau udah mahasiswa itu cara belajarnya beda, which is true ya. Karena apalagi di kampus kami punya satu tagline, be original, be discover, and innovate something ya. Ini adalah 1/1000-nya kali ya dari project yang banyak banget untuk anak-anak, karena kamu tidak ada skripsi anak-anak ya. Nanti kamu lulusnya itu dalam 1 tahun kamu harus bikin project ya. Projectnya itu luar biasa sekali, macam-macam. Kamu harus menentukan sendiri bersama para profesor yang luar biasa. Nah, ini misalnya anak biomedical sciences bersama Harvard Medical School menemukan obat baru ya. Kemudian juga ini menemukan superalloy, itu adalah semacam materials yang ringannya seperti paper, tetapi dia punya ketahanan kuat seperti tembaga ya. Tentunya seperti kamu di Loyola ini, kamu dibantu oleh para bapak ibu guru yang sangat luar biasa. Di kampus kami juga sama, kami dibantu oleh profesor-profesor, di mana tolong diperhatikan. 70% profesornya berasal dari 30 negara yang berbeda. Ya, dan siswanya berasal dari 80 negara berbeda. Artinya apa? Dan disinilah salah satu kita menjadi universitas yang international outlook, ya, very diverse ya. Kamu kalau lagi makan tuh ke kiri lihat orang Afrika, ke kanan kamu mungkin lihat orang Eropa, benar-benar diverse. Kenapa? Karena pada saat kamu lulus, kamu tidak bisa hidup sendiri. Kamu harus mempunyai pengetahuan dan mempunyai relasi dengan banyak orang di belahan dunia, karena kita harus berkolaborasi ya, seperti itu. Nah, juga kita mempunyai program exchange students, seperti juga dengan tadi saya katakan global business, tetapi kalau global business itu satu mandatory, keharusan. Tetapi untuk jurusan lain ini adalah optional, you can take it ya. Dan ini sangat luar biasa, kamu pergi ke negara lain dan berkuliah selama 1 semester atas biaya kami. Kamu silakan pilih. Mau ke Amerika, mau ke Eropa, mau ke Australia,
silakan. Dan bagi yang merasa butuh bantuan untuk biaya tiket maupun biaya hidup, kami mempunyai financial assistance dan juga exchange scholarship ya. Jadi sangat luar biasa. Mungkin bagi adik-adik yang merasa, Bu, saya nggak cukup kalau cuma 1 semester, saya mau dual degree dengan university lain di luar Hong Kong, bisa nggak? Jangan khawatir, kami juga punya ya. Jadi silakan, pastinya anak kelas 12 Loyola atau dari yang umum itu juga tahu Columbia University New York, this is one of the Ivy League university. It's most likely similar the standard with the Harvard, Stanford, and then Harvard, Stanford, dan MIT ya. Nah di sini kamu bisa 2 tahun di CTU dan 2 tahun di Columbia. Tentunya biayanya berbeda ya. Tahun ketiga dan tahun keempat kamu bayar langsung ke Columbia, tapi tahun pertama dan tahun kedua kamu ke CTU ya. Nah bagi anak-anak yang merasa, Bu saya nggak mau ke Amerika, ada nggak negara lain? Ada, dengan skema yang sama, 2 tahun di Hong Kong di CTU, 2 tahun di university di negara lain. Tetapi skema pembiayaannya berbeda. Skema pembiayaannya cukup bayar ke kami, sisanya itu kami yang akan tanggung semuanya ya. Jadi sangat luar biasa. Ke negara mana, Bu? Yuk kita lihat. Kita bisa pergi ke Jerman, Leuven University. Bagi yang masih suka hanya di Asia, you can go to National Taiwan University, which is one of the top university in Taiwan. And then if you want to go to Europe, you can go to Edinburgh or Manchester. Ya, jadi itu juga buat kamu semuanya. Tetapi bagi yang merasa, Bu, saya dual degree-nya nggak mau. Saya mau dual degree atau dual major, tapi saya nggak mau di luar negeri. Saya mau di Hong Kong. Ada nggak? Ada. Kami punya program Hong Kong Tech Tiger, so you can have double degree program in our campus. You can have a major program, and then you can have master degree for 5 years ya. Dan juga di kampus kami ini kamu bisa major and minor ya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Oke. Nah tadi kita berbicara dari sisi akademik ya. Waduh, kayaknya serem banget gitu ya, kayaknya akademik terus ya. Jangan khawatir adik-adik, pada usia muda dan kita hidup itu harus balance ya, belajar dan berkegiatan. Kami menyiapkan begitu banyaknya community yang kamu harus ikut. Kalau kamu nggak harus ikut, nanti kamu belum tentu bisa tinggal di asrama ini ya. Ini suasana sore di asrama, kita punya 11 gedung seperti ini, 1 kamar 2 tempat tidur, 2 kamar, 1 kamar mandi dengan biaya yang sangat murah ya. Sama aja kalau kamu mau ngekos ke Bandung atau ke Jakarta. Berapa sih, Bu? 1 tahun sekitar 30 juta atau kurang lebih 2,5 juta. Year 1 and year 2 kita garanti kamu pasti akan dapat asrama ini. Tetapi for year 3 and year 4 kita nggak janji lagi, tergantung dari keaktifan kamu dalam bersosialisasi, dalam berkomunitas ya. Itu yang dapat saya sampaikan kalau kamu sudah sampai di kampus kami. Nah mungkin pertanyaannya, kalau summer break itu dengar-dengar 3 bulan ya Bu? Yes. Summer break itu June, July, and August. Itu 3 months you have a holiday. Terus ngapain? Silakan pulang ke Surabaya, tetapi jangan, ke Semarang, tapi jangan lama-lama ya. Ke Semarangnya ketemu orang tua 3 minggu seperti itu ya. Selebihnya kamu magang ya. Kamu bisa magang di Hong Kong atau bisa magang di negara-negara lain karena kami sudah punya kerjasama ya. Itu sedikit mengenai kampus kami. Mungkin sekarang saya akan masuk. Oke Bu, saya sudah tahu majornya, saya sudah tahu kegiatannya, ada dual degree, profesornya, dan lain sebagainya. So we can go to bagaimana prosedurnya, bagaimana biayanya, dan tentunya yang kamu tunggu-tunggu bagaimana beasiswanya ya. Oke, saya cepat saja. Karena Loyola ini adalah memakai ijazah nasional, jadi saya hanya akan berbicara yang 4-year curriculum. Jadi untuk 4 tahun ya, kita akan lihat syaratnya apa. Syaratnya hanya ijazah SMA. Tentunya untuk pendaftaran yang baru kita buka ini, kamu perlu mengirimkan rapot kelas 10, kelas 11, dan nanti di slide berikutnya ada dokumen-dokumen lain yang kamu butuhkan ya. Dan tidak ada tes ya. Pastinya karena kita berbahasa Inggris full, baik di kampus maupun di
bersosialisasi dengan masyarakat, Inggris itu sudah sangat diperlukan ya. Kamu boleh pilih either you want to choose using IELTS or TOEFL. Kalau belum selesai, belum ada angkanya, sedangkan waktu pendaftaran sudah mulai, bagaimana Ibu? Don't worry, itu bisa ditunda, bisa nyusul maksud saya sampai nilai-nilai itu keluar, bahkan sampai tahun 2022 di awal juga masih boleh ya, jadi don't worry. Nah, yang harus kamu perhatikan adalah ini, di mana ini adalah tanggal-tanggalnya ya. Kita sudah buka early deadline 15 November dan regular deadline 13 Januari. Jika Tuhan mengizinkan, kamu akan sampai di CTU, bertemu itu di September kita mulai perkuliahan. Biasanya akhir Agustus itu kita akan masa orientasi siswa ya, seperti itu. Jadi tolong diperhatikan tanggal-tanggal ini, jangan apply-nya lewat 14 Januari, pasti nggak bisa lagi ya. Oke, kita lihat sekarang mengenai uang kuliahnya. Ini uang kuliah untuk per tahun, tetapi kami garansi tidak akan naik dalam 4 tahun ya. Kamu membayarnya dalam Hong Kong dollar. Saya mempermudah saja, saya konversi ke rupiah, tapi ini kursnya agak tinggi. Sekarang kursnya lagi turun ya. Kalau uang kuliah itu 140.000 Hong Kong dollar. Tetapi orang tua kamu bayarnya per semester ya. Kemudian tempat tinggal, saya sudah bicara tadi sangat murah. Kalau di year 3 or year 4 kamu nggak bisa dapetin asrama, dormitory, so you must share apartment with your friend ya. Nggak usah khawatir, nanti kampus dan kakak kelas juga akan bantu untuk mendapatkan apartemen yang ada kerjasama dengan kampus dan dengan harga yang lebih murah, tetapi pasti lebih mahal dari kalau kamu tinggal di asrama ya, seperti ini. Biaya hidup itu tidak terlalu mahal ya. Itu per bulannya sekitar 5 jutaan sudah cukup ya. Jadi setahun itu sekitar 60 sampai 66 juta. At the end itu tergantung kamu boros atau tidak boros ya. Sekali makan itu nggak mahal ya, sekitar 20 Hong Kong dollar. Itu 20 Hong Kong dollar itu sekitar 45.000 sampai 50.000 dan sudah besar sekali. Biasanya anak perempuan itu tidak habis. Dan kalau kamu sudah sampai di Hong Kong, sudah keluar imigrasi, kamu urus sampai di kampus, kamu urus student ID dan Hong Kong ID. So starting di situ seluruh biaya transportasi itu diskon 50%. Jadi kamu naik MRT, naik bus kemana-mana diskon 50% dan makanan juga diskon 50% untuk students ya. Jadi biayanya relatif affordable ya. Kita lihat sekarang beasiswanya. Tentunya kami memberikan beasiswa yang luar biasa dan boleh tanya ke teman-teman di Hong Kong. CTU ini paling terkenal kampus yang paling murah hati untuk beasiswa dan bagi banyak yang lainnya juga. Nah, kita mempunyai top scholarship. Top scholarship itu ini semua kami bayarkan. Uang kuliah, biaya hidup, dan juga asrama. Kami bayarkan semua. Jadi orang tua hanya mengeluarkan biaya tiket saja, ya seperti itu. Kalau full tuition fee, itu uang kuliah full. Ya, half tuition fee, uang kuliah separuh. Dan yang luar biasanya ini berlaku 4 tahun ya adik-adik ya, 4 tahun selama kamu menjaga GPA kamu 3.4. 3.4 ini tidak terlalu tinggi. Kenapa? Karena IP di Hong Kong itu berbeda dengan IP di Indonesia. Kalau di Indonesia tertinggi 4, di Hong Kong itu 4.3. Jadi selama 10 tahun saya membantu anak-anak Indonesia, semua anak yang dapat beasiswa dari murid Indonesia pasti akan lanjut selama 4 tahun ya. Oke. Selain beasiswa ini, apakah ada beasiswa lain? Ada. Bagi anak-anak yang juga hebat di berbagai bidang olahraga, salah satu dari 18 bidang ini, silakan hubungi saya. Nah, kamu akan dapat beasiswa hampir mendekati full tuition fee ya. Nah, ini juga kita ada kerjasama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Hong Kong. Nanti seluruh data yang masuk di kampus kami berikan ke kedutaan. Nanti kedutaan sendiri yang akan menentukan siapa yang dapat beasiswa. Mungkin pertanyaannya begini, Bu, kalau dari CTU sudah dapat beasiswa, apakah dan saya dapat juga dari kedutaan,
Apakah harus pilih salah satu? Enggak, jangan khawatir. Saya ulang sekali lagi, kampus kami kampus yang sangat murah hati, itu dua-duanya buat kamu ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Bagi yang belum mendapatkan entrance scholarship, so don't worry, kita juga punya banyak sekali post entrance ya. Jadi begitu kamu udah masuk, dan banyak juga kakak kelas kamu yang dapat 2 atau 3 beasiswa setelah masuk ya. Ini hampir layar terakhir saya. Ini yang harus diperhatikan juga. Dokumen apa yang harus kamu siapkan? Tadi saya sudah katakan rapot kelas 10 dan rapot kelas 11. Karena rapot kelas 12 belum ada ya. Dan tolong nanti Bapak Ibu Guru bisa juga membantu. Kami tidak menerima rapot yang tebal itu loh, yang 9 halaman itu ya, yang ada tulisan misalnya matematikanya bla 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 gitu ya, ada kata-kata, enggak. Sangat mudah sekali kamu bikin transkrip dalam 1 lembar juga cukup dalam bahasa Inggris, berisi hanya nilai-nilai saja dari kelas 10 semester 1 sampai kelas 11 semester 2. Misalnya matematika kelas 10 semester 1 pengetahuan keterampilan, semester 2 pengetahuan keterampilan, dan seterusnya. Di print di atas kop surat Loyola dan dicap oleh kepala sekolah dan tanda tangan ya, itu saja. Nah, kamu juga perlu esai. Esai ini menceritakan mengenai diri kamu, kenapa kamu pilih jurusan ini, apa yang sudah kamu achieve untuk menunjang jurusan yang kamu pilih, dan apa yang ingin kamu lakukan bagi masyarakat setelah kamu lulus, kemudian juga apa kelebihan dan kekurangan kamu, dan bagaimana kamu bisa mengatasi kekurangan itu agar kamu lulus ya, kurang lebih seperti itu. Kalau Inggrisnya tadi IELTS or TOEFL-nya boleh nyusul. Bagi anak yang kreatif media, kamu bisa dan harus mengirimkan portofolionya. Portofolionya itu separate email ya nantinya ya. Yang berisi apa sih Bu? Bisa lukisan kamu, film, tarian, apapun juga is about art. Dengan satu kata kunci, semuanya original, you are not copycat atau copy paste other idea ya, itu yang kata kuncinya hanya di situ saja. Oke, nah ini yang diperhatikan, 3 choices. What it mean 3 choices? Adik-adik, uang pendaftarannya itu 450 Hong Kong dollar dan kamu bayarkan lewat kredit card. Seluruh pendaftaran dilakukan online ya. Nah, 450 Hong Kong dollar atau sekitar 850 sampai 900.000 itu untuk 3 jurusan. Nah, kalau misalnya adik-adik di sini misalnya siapa ya? Avelia Limawan, Bu, saya hanya mau 1 jurusan aja, saya hanya mau bisnis aja, boleh nggak Bu? Boleh. Biaya pendaftarannya bagaimana? Ya sama. 2 jurusan juga sama, 3 jurusan juga sama. Kalau saya menganjurkan, kamu pikirkan langsung apply 3. Kenapa? Karena misalnya Avelia Limawan hari ini pilih bisnis, mantap bisnis. Tapi 2 minggu lagi merasa, kayaknya saya juga ingin ambil kreatif media atau bisnis yang lain. Tadi marketing, sekarang saya mau ambil finance. Kamu nggak bisa apply lagi. 1 kali apply itu di lock. Jadi waktu kamu apply, kamu langsung apply 3 dan boleh cross faculty. Jadi intinya kamu boleh bisnis, engineering, hukum misalnya. Boleh. Atau sesama di bisnis sendiri. Mau finance, marketing, atau global business. Boleh. Ya. Nah nanti, ini luar biasanya, parallel consideration. Artinya apa? Bisa 3-3-nya diterima. Bisa 3-3-nya beasiswa. Bisa 1 diterima, 1 beasiswa, 1 tidak diterima. Pada akhirnya kamu yang harus milih. Kamu mau yang mana? Ya, seperti itu. Dan jangan lupa bahwa seluruh yang kamu apply itu, seluruh applicant kita sudah consider untuk dapat scholarship. Tidak perlu apply lagi. Jadi nanti kamu akan dapat conditional offer. Misalnya, oke, Avelia, kamu diterima. Kalau cuma begitu saja berarti nggak dapat beasiswa. Tetapi kalau dalam suratnya dikatakan, oke Avelia, kamu diterima bila nilai kamu 85 misalnya. Dan kamu dapat beasiswa bila nilai kamu 86 misalnya. Nah, itu kamu dapat beasiswa. Jadi you don't need to apply for the scholarship. Kita sudah langsung melihat apakah kamu bisa dapat scholarship atau tidak ya. Ini yang perlu diperhatikan. Dan oke, yang terakhir tinggal 35 detik lagi. Silakan menghubungi saya, tolong di screenshot saja di sini. Dan tadi saya juga sudah minta tolong
salah satu Bapak Ibu guru untuk mengirimkan Google Form-nya agar kamu isi, sehingga kalau ada informasi-informasi baru kami akan sampaikan ya. Kamu bisa kontak saya di Indonesia atau kamu bisa kontak langsung ke Hong Kong, dan ini website kami, ini Facebook kami, dan ini Instagram kami ya. Demikian panitia, saya kembalikan untuk Q&A, mungkin silakan. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang telah diberikan oleh Ibu Ruth. Bapak, Ibu, dan juga teman-teman jadi tahu lebih lanjut nih tentang City University of Hong Kong. Nah, mungkin nih bagi seluruh peserta dapat mengisi Google Form yang ada di meeting chat. Nah, mungkin sedikit yang bisa saya highlight dari presentasi tadi adalah City University of Hong Kong adalah universitas pemerintah yang mendapat peringkat 53 di dunia. Nah, City University of Hong Kong memiliki 9 fakultas, dengan 4 fakultas hanya dimiliki oleh CityU di seluruh Hong Kong. CityU juga memiliki program exchange dan juga double degree program. CityU juga memfasilitasi mahasiswanya dengan kegiatan komunitas yang harus diikuti, serta gedung asrama. Nah, untuk syarat pendaftarannya gampang banget nih teman-teman, cuma melampirkan dokumen saja dan tidak ada tes masuk. CityU juga memiliki beasiswa yaitu untuk top scholarship, full tuition scholarship, serta half tuition scholarship. Selain itu juga ada beasiswa yang dikhususkan untuk mahasiswa yang memiliki kemampuan di bidang olahraga. Nah, mungkin itu yang bisa saya highlight dari paparan yang disampaikan oleh Ibu Ruth. Mungkin sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya izin bertanya, Bu, apakah ada brosur yang ingin Ibu berikan kepada teman-teman peserta? Ada, teman saya tidak bisa kirimnya ini, Bu. Saya juga bingung. Saya sudah coba dari tadi di kolom chat, tidak bisa saya kirim. Oke, baik, Bu. Mungkin nanti pada saat sesi tanya jawab bisa dikirimkan, Bu, kepada peserta. Oke, mungkin saya izin memberitahukan cara memilihnya ya, karena ini untuk anak UN itu berbeda pemilihannya, Bu. Supaya tidak salah, boleh saya share brosur saya sedikit? Iya, Bu, boleh. Silahkan. Sebentar ya, maaf ya, saya kirim. Sebentar ya, Dik ya. Apakah ini sudah cukup jelas ya? Iya, Bu, sudah kelihatan. Sebentar, saya iniin dulu. Saya perbesar aja supaya bisa lebih jelas. Nah, di sini saya butuh penjelasan di sini. Ini ya adik-adik tolong ya, bagi yang memakai kurikulum nasional, karena kamu 4 tahun, jadi misalnya adik-adik mau daftar, misalnya mau daftar di sipil ya, di sini. Kamu jangan apply langsung ke sipil. Pasti kamu nggak diterima, walaupun nilai kamu semuanya 10, straight 10 ya, karena kamu ijazahnya Indonesia ya. Nah, tapi kamu daftarnya di Department of, yang warna-warna merah ini, departmentnya Arsitektur and Civil Engineering. Nah, tahun pertama itu semester 1, semester 2 kamu kuliah umum mengenai arsitek dan sipil ya. Nanti di semester 3 baru kamu kuliah benar-benar sipilnya itu selama 3 tahun ya. Itu yang harus diperhatikan ya di sini. Jadi kalau yang mau daftar computer science, kamu daftar Department of Computer Science ini. Dan nah, kalau yang ini, kalau untuk global business itu sama bagi anak yang internasional ataupun memakai kurikulum non-Indonesia ataupun Indonesia, daftarnya sama di global business, tidak ada departemennya ya, maupun fintech ya. Itu yang tolong sekali diperhatikan supaya kamu tidak salah nantinya ya. Demikian saya kembalikan ke panitia. Baik, terima kasih Bu Ruth atas brosur yang dipaparkan kepada teman-teman nih. Untuk selanjutnya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk seluruh peserta dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Yuk teman-teman, bagi yang ingin bertanya bisa langsung saja tulis pertanyaannya di kolom chat untuk nanti saya bacakan kepada Ibu Ruth.
Ini sudah ada apa boleh saya Ya, jawab? ini saya bacakan dulu ya Bu untuk pertanyaan yang pertama nih. Untuk top scholarship itu syaratnya apa ya dan apakah ada batas nilai rapot? Untuk TOEFL maksimal bulan berapa ya? Oke, kalau untuk TOEFL itu IBT minimum 79. Nanti di brosur juga ada ya, minimum 79. Kalau untuk IELTS itu minimal 6,5 ya. Nah, kalau untuk beasiswa atau untuk masuk. Jadi sebenarnya kami itu tidak punya satu patokan harus angka berapa karena kami mengikuti sistem bell curve. Apa artinya? Jadi misalnya angkatan tahun ini yang daftar tuh misalnya yang daftar di Department of Business ada 1.000 orang misalnya ya dari seluruh mahasiswa internasional ya. Jadi nggak cuma Indonesia doang. Tetapi untungnya di luar Hong Kong dan di luar China ya. Itu 1.000 orang itu akan di-ranking nilainya dari yang tertinggi sampai terendah. Nanti akan diambil misalnya berapa ratus. Nah, itulah yang diterima misalnya seperti itu. Nah, mungkin yang mendaftar di engineering juga sama seperti itu kan. Tapi nilai rapotnya kan beda ya. Jadi bisa terjadi di bisnis mintanya angkanya 85, di engineering mintanya angkanya 86 misalnya seperti itu ya. Jadi tidak ada patokan. Tetapi umumnya sejauh yang saya amati kalau untuk masuk saja minimal itu udah minimal banget ya. Rata-rata rapot kamu tuh harus di atas 8. Kalau untuk beasiswa itu rata-rata rapot tuh di atas 85-an. Itu umum yang saya amati selama 10 tahun ini, tetapi itu bukan satu patokan. Mungkin begitu jawabannya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Untuk TOEFL IBT tadi minimal 7,9 dan untuk IELTS sendiri 6,5 ya Bu? Untuk TOEFL-nya 79. Oke, ya, maaf Bu. IBT ya, IBT. Kalau untuk paper base-nya biasa 550. Ya, baik Bu. Selanjutnya ada pertanyaan nih Bu. Apakah di CTU ini banyak mahasiswa dari Indonesianya? Karena kan orang takut nih Bu untuk ke sana jika sendirian dari Indonesia. Begitu Bu. Oke, pertanyaan yang baik. Rata-rata per tahun tuh sekitar 20 anak, 20 sampai 25. Tetapi tahun pandemik ini justru bingung sekali saya. Itu kita tahun ini yang berangkat nih, yang kemarin berangkat itu ada 55 anak ya. Dan juga ada dari Semarang 1 atau 2 deh, saya lupa. Ada yang dari Semarang. Dia akan berangkat tanggal 28, perempuan namanya Flavia. Mungkin kenal kakak kelas kamu Flavia. Nah, dia akan berangkat tanggal 28 ini. Ya, baik Bu. Berarti cukup banyak ya Bu mahasiswa yang dari Indonesia yang ke Hong Kong ya Bu? Ya. Baik, jadi Bu. pasti ada teman dan nanti kalau sudah keterima, saya selalu membuatkan WA group bersama para orang tuanya supaya orang tuanya bisa saling kenal, supaya kalau pergi bisa bareng seperti itu ya. Jadi jangan khawatir, nanti kami punya WA group dengan para orang tua bagaimana mempersiapkan anak-anak ini. Dan biasanya kalau nggak ada pandemi, sebelum berangkat tim dari Hong Kong tuh akan datang menjelaskan, nanti memberikan juga SIM card Hong Kong seperti itu. Cuman karena ini pandemi ya kita pakai online bagaimana persiapannya untuk berangkat ke Hong Kong. Jadi terus akan didampingi. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ini Bu ada pertanyaan, izin bertanya apakah di Hong Kong boleh untuk part-time dan apakah untuk di Hong Kong harus mendapatkan uang di bank dengan jumlah tertentu supaya visa bisa di-approve? Dan untuk internship, apakah kita fix dimasukkan ke perusahaan yang bekerjasama dengan CTU atau para student harus apply ke universitas sendiri, Bu? Oke, kalau mengenai visa itu sama sekali tidak perlu uang jaminan apapun juga, ya. Jadi begitu kamu apply, saya share screen ya, saya izin share screen ya. Baik Bu, silahkan. Nah, di sini ya adik-adik ya, kalau kamu sudah keterima dengan conditional offer, nanti kampus akan kirimin email bagaimana apply visa. Tidak perlu ada jaminan, hanya kamu bayar uang pembuatan visa langsung ke imigrasi dan nggak mahal. Itu sekitar 1 juta ya kalau saya nggak salah inget ya. Pokoknya nggak mahal, nggak nyampe 2 juta lah. Seperti itu kurang lebihnya ya. Jadi tidak perlu sama sekali uang jaminan. Kemudian kalau untuk magang
Kalau untuk yang computer science, karena ini adalah syarat mutlak untuk lulus, pastinya sekolah yang akan membantukan ya bersama-sama pihak sekolah. Dicarikan karena kalau kamu nggak magang, kamu nggak bisa lulus kalau untuk computer science. Tetapi kalau untuk yang liburan kamu magang, kami punya departemen yang khusus membantu. Nah, kamu tinggal proaktif aja datang ke sana, bawa IP kamu, student ID kamu, dan nanti bersama-sama coba dicarikan pekerjaan untuk magang. Kurang lebih begitu. Apakah terjawab? Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Jadi untuk visa itu tidak perlu uang jaminan, hanya perlu untuk uang pembuatan visa. Dan untuk magang, untuk program komputer science sendiri akan dibantu oleh sekolah, dan untuk program lainnya akan dibantu oleh departemen yang ada di CTU Hong Kong, begitu ya, Bu? Betul. Baik, semoga menjawab ya. Ya. Nah, Bu, ini ada pertanyaan lagi. Untuk part-time-nya apakah diperbolehkan, Bu, di Hong Kong? Oh ya, kalau untuk part-time, aturan pemerintah Hong Kong, siswa hanya boleh bekerja 20 jam per minggu, ya, dan hanya boleh bekerja di kampus, ya, seperti itu. Kecuali waktu magang, waktu liburan, itu kamu boleh bekerja di luar kampus. Tetapi kalau di dalam masa kuliah, bukan summer break, kalau kamu mau magang, itu hanya boleh magang di kampus sendiri, ya. Jadi kamu bisa saja membantu para profesor kamu. Itu banyak anak-anak yang bantu profesor sih seperti itu. Baik, Bu, berarti kalau dari Hong Kong sendiri untuk aturan pemerintahnya hanya 20 jam per minggu ya, Bu, dan hanya boleh di kampus ya. Ya. Kecuali pada saat liburan. Nah, ini teman-teman semoga menjawab ya pertanyaannya. Selanjutnya, Bu, ada pertanyaan. Izin bertanya, apakah murid internasional digabung dengan murid dari China atau Hong Kong lokal? Terima kasih. Apa, sorry Bu, diulang Bu. Baik Bu, akan saya ulang. Izin bertanya, apakah murid internasional digabung dengan murid dari Cina atau Hong Kong lokal? Oh iya pasti. Itu kita nggak ada pemisahan, kita gabung semuanya. Mau Cina, mau internasionalnya dari seluruh, dari Amerika sampai Australia, kita gabung semua. Tidak ada pemisahan. Jadi benar-benar kamu sudah belajar hidup di masyarakat yang super beragam banget sih di situ. Benar-benar ada dari Afrika, Afghanistan, Arab Saudi, Inggris, Amerika, Australia, Asia juga banyak, dari Singapura, dari Indonesia, dari Filipina, dari Vietnam, dari India, dari Korea. Aduh banyak, saya nggak bisa sebutin satu-satu. Baik, berarti kalau di Hong Kong ini culture-nya beragam ya Bu, karena mahasiswanya digabung ya. Ya. Selanjutnya Ibu ada yang bertanya, untuk di Hong Kong sendiri, untuk mahasiswa dari luar, apakah ada kesempatan untuk lanjut bekerja di Hong Kong? Oh ya, jelas sekali. Tadi di awal presentasi saya sudah katakan bahwa selama saya 10 tahun membantu anak-anak mahasiswa Indonesia, 90% dari kakak kelas kamu itu setelah lulus kerja di Hong Kong dengan gaji minimal 13.000 Hong Kong dolar, yaitu sekitar 25 juta. Ya, itu rata-rata bekerja. Berarti teman-teman tidak perlu khawatir nih, karena bisa banget untuk langsung lanjut bekerja di Hong Kong, begitu ya Bu? Betul. Selanjutnya nih Bu ada pertanyaan, apakah lulusan SMA IPS bisa mendaftar ke jurusan IPA? Bisa, kami tidak mengenal IPA atau IPS, tetapi yang pastinya begini ya. Kalau kamu anak IPS terus kamu daftarnya dokter hewan, ya kayaknya sih walau boleh daftar tapi nggak mungkin keterima karena nggak pernah belajar biologi kan, biobiology, right? Seperti itu. Seperti itu sih, jadi kami nggak ada pembatasan, cuma nanti kita lihat aja rapotnya. Seperti ya kalau mau masuk ke biologi ya mesti ada pelajaran biologi seperti itu ya. Tapi anak IPS mau masuk ke matematik bisa saja ya, karena kamu ada matematik kan di situ di dalam pelajaran IPS kan, seperti itu. Baik, berarti tidak ada batasan ya, kecuali untuk jurusan yang benar-benar mempelajari subjek yang ada di SMA begitu ya. Ya. Baik, Bu, selanjutnya ini ada pertanyaan, apakah ada perbedaan biaya jika apply di early deadline maupun di regular deadline? Tidak ada perbedaan biaya, semuanya sama saja. Tetapi logika berpikirnya begini, setiap tahun kan kita punya kuota untuk anak internasional, bukan untuk anak Indonesia ya, untuk anak internasional. Misalnya kuotanya itu 1.000 seperti itu ya. Nah, waktu anak-anak udah daftar di early deadline, porsi beasiswanya kan sudah keambil.
sehingga nanti waktu daftar di yang reguler ya sisanya tinggal sisanya, dan kamu kompetisinya lebih sulit karena kuota itu sudah kepake di early deadline. Hanya itu aja sih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Berarti teman-teman bisa banget memanfaatkan kesempatan di awal ya, karena takutnya kuotanya sudah terpenuhi di awal, begitu ya Bu? Ya, berkurang ya kalau terpenuhi enggak, tapi takutnya berkurang. Baik Bu. Ini selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana culture mahasiswa di CTU Hong Kong, Bu? Apa mahasiswa? Bagaimana culture mahasiswa di CTU Hong Kong? Mungkin dari kebiasaannya gimana, begitu Bu? Oh, oke. Nggak usah khawatir ya, sama juga dengan anak-anak remaja di seluruh dunia, tetapi yang pastinya mereka tuh benar-benar tidak merokok seperti itu, karena Hong Kong adalah negara yang tidak mengizinkan masyarakatnya merokok. Di kampus juga tidak boleh merokok, itu sudah aman sekali ya. Nah, pergaulannya juga sejauh yang saya lihat, karena memang untuk belajarnya juga full effort, kamu proyeknya banyak banget, nggak sempet deh mikir-mikirin mau ngapa-ngapain gitu ya. Saya sendiri berpengalaman, anak saya tunggal, dan waktu saya kirim ke Hong Kong saya deg-degan. Kenapa? Karena saya itu penggemar film Jackie Chan, tahu ya Jackie Chan ya, yang main film Rush Hour gitu kan. Saya tuh takut banget gitu. Nah, saya ke Hong Kong, waktu saya lihat anak saya, puji Tuhan, saya ikut bersama anak saya jam 2 pagi ya, jam 2 pagi saya naik bus balik ke kampus, everything aman ya, karena MRT langsung ada juga langsung ada terminal busnya, langsung masuk lagi ke kampus juga enak. Dan CTU ini luar biasa, kenapa? Berada di tengah kota ya adik-adik ya. Bahkan kita bikinkan satu bridge antara mall terbesar di Hong Kong yaitu Festival Walk untuk masuk ke kampus kami, tentunya nanti dengan akses card tersendiri, sehingga kamu nggak akan kehujanan dari MRT turun ke mall tinggal masuk ke kampus seperti itu ya. Jadi situasinya seperti anak muda lain, tetapi memang mereka untuk menyelesaikan kuliah ya banyak belajarnya juga. Jadi sangat aman menurut saya. Baik, berarti teman-teman tidak perlu khawatir nih kalau misalkan mau langsung ke Hong Kong, karena kebiasaan mahasiswa di sana sangat baik ya Bu, tidak perlu khawatir lagi untuk hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Selanjutnya nih Bu, ada pertanyaan. Iya, dan juga ada ini adik-adik, kami sudah membuat komunitas mahasiswa Katolik Indonesia Hong Kong, komunitas mahasiswa Kristen Hong Kong dan seluruh agama ya. Kami sudah buatkan, jadi anak-anak jangan khawatir. Ada pastor yang bertanggung jawab di sana untuk mengingatkan kamu, dan ada komunitas tiap Jumat pertama juga ada misa bersama-sama anak Indonesia ya. Jadi cukup baik ya. Baik Ibu, terima kasih jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini Bu, apakah result application early deadline diumumkan sekitar bulan Desember Januari? Kalau misal tidak diterima, apakah bisa daftar lagi untuk yang reguler? Oke. Kita nggak bisa daftar lagi, sekali daftar selesai begitu ya. Dan kapan sih pengumumannya? Pengumumannya itu adalah 8 minggu dari kamu submit. Pengertian submit itu waktu kamu apply itu banyak sekali layar yang harus diisi. Habis diisi di save, habis diisi save. Dan nggak perlu selesai 1 hari ya. Kamu bisa menyelesaikan dalam beberapa hari. Nah, anak-anak suka lupa, setelah selesai dia pikir beres. Nah, pengertian submit itu sampai kamu bayar dengan kredit card 900.000 uang pendaftaran. Nah, dari kamu bayar itu kurang lebih 8 minggu itu akan keluar email dan akan ada di application kamu mengenai conditional offer. Conditional offer ya adik-adik, karena kamu belum ujian sekolah di bulan Mei yang akan datang. Arti kata conditional begini. Oke, ini misalnya siapa ya di sini ya? Saya nggak kelihatan ini. Oke, misalnya sebentar, saya lihat dulu anaknya. Misalnya Nadia. Nadia ini ditulis begini. Oke Nadia, kamu saya terima jika nilai rapot kelas 11 dan kelas 12 rata-rata misalnya 85. Ya, atau dalam satu surat itu bisa keluar, oke Nadia, kamu saya terima jika rata-ratanya 85 dan dapat beasiswa bila rata-ratanya 87.
Nah, pada saat itu kamu harus bayar 10.000 Hong Kong dollar ya, bukan tambahan lagi, tetapi uang kuliah kamu itu sudah bayar dulu 10.000. Tujuannya untuk confirmation sheet. Oke, saya mau ya. Terus kamu bilang, Bu, kan saya belum pengumuman. Yes, I know, belum pengumuman. Nah, waktu pengumuman di bulan Mei yang akan datang, ternyata rata-rata kamu 84,99, kurang 0,01. Gimana, Bu? Yang nggak diterima dan uang kamu yang 10.000 Hong Kong dollar kami kembalikan sepenuhnya. Ya, tetapi kalau nilai kamu adalah 86,99, ya kan nggak masuk di beasiswa nih si Nadia. Nadia bilang, Bu, saya nggak mau, saya maunya dapat beasiswa. It's fine, kamu nggak usah masuk CTU, tetapi yang 10.000 itu tidak kembali. Kenapa? Karena kamu di normal diterima. Ya kan 85 sama 87 ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Berarti untuk pertanyaan yang tadi hanya sekali kesempatan ya Bu untuk submitnya. Ya. Baik, mungkin mohon maaf Ibu sebelumnya mungkin tadi pertanyaan terakhir karena waktunya juga sudah habis. Terima kasih atas jawaban yang diberikan Ibu Ruth. Kami harap seluruh peserta sudah terjawab dengan baik ya pertanyaannya, serta harapannya jadi semakin tertarik nih untuk bergabung bersama City University of Hong Kong. Baik, teman. Ini bisa di screenshot ya adik-adik bagi yang ingin bertanya kepada saya setelah sesi ini. Ini nomor kontak saya di Indonesia dan if you want to ask some questions directly to Hong Kong, please feel free to contact my colleagues at Hong Kong ya. Oke, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Ibu atas informasinya. Baik, untuk mengakhiri sesi kali ini, mungkin dari Ibu Ruth ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan sebagai closing statement. Kami persilahkan, Bu. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya hanya berpesan kepada adik-adik semua, kesuksesan kamu di masa depan itu sungguh bergantung kepada dirimu sendiri dan tentunya mengandalkan Tuhan. Apapun juga agamamu, kamu bersekolah di sekolah Katolik, berarti kamu juga paham, kamu bisa menyertakan Tuhan dengan misa dan novena dan rosario, dan bagi yang Kristen kamu boleh doa dan puasa, bagi yang Muslim silakan sembahyang tahajud, bagi yang Katolik ataupun Hindu kamu ke tempel. Karena penyertaan Tuhan bagi masa depan kamu tidak pernah salah. Kamu tidak harus memilih CTU karena belum tentu CTU adalah tempat yang terbaik buat kamu. Berdoalah dan dengarkanlah apa yang Tuhan inginkan untuk masa depan kamu. Terima kasih, Tuhan memberkati.